Begitu juga ada Balawi mau masuk menjadi cucu daripada Hamengkubuwono II, nggak bisa. Ada yang ngaku Balawi cucunya Hamengkubuwono, katanya punya istri anaknya Hamengkubuwono, punya mertua Hamengkubuwono dan lain sebagainya. Kemudian kuburannya, kuburan panglima perang daripada Yogyakarta, dirubah namanya jadi Balawi. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, adanya di Bantul Pleret. Dia pahlawan karena dia perang dengan Inggris, lalu Inggris kalah, tetapi beliau meninggal dunia di masjid, dipenggal lehernya sebagai seorang kesatria tahun 1811. Namun hari ini orang Jawa asli itu makamnya jadi bin Yahya. Nah, ini kan udah kita jaga bareng-bareng. Sekarang ini kita bersama-sama membangun sebuah konstruksi kenegaraan yang adil untuk semua, terutama untuk hari ini saudara-saudara kita yang dari luar bangsa Indonesia. Artinya yang luar dari bangsa Indonesia itu adalah orang-orang yang memang baru datang dari luar negeri, yang kemudian hari ini masih bisa dilihat ciri-cirinya bahwa mereka memang bukan daripada bangsa Indonesia masa lalu. Dari namanya masih ada nama-nama masa lalu, misalnya Van Houten dan lain sebagainya, bin Syihab, yang nama-nama itu kemudian mencirikan bahwa mereka memang bukan bangsa Indonesia. Ayo kita sauyunan menjaga negara, bangsa. Kalau memang kita merasa sekarang sebagai bangsa Indonesia, lupakan masa lalu. Sekarang kita bangsa Indonesia. Udah namanya Iqbal, Ajis, Imad, walaupun nama Arab, tapi itu merasa semua adalah nama-nama bangsa Indonesia. Nama Sutrisno, Joko, Widodo, Prabowo, Sumitro. Nah, ini nama-nama yang ada di Indonesia. Caniago, kemudian si Tompul, si Butar-Butar, si Nagabonar, dan lain sebagainya. Optiva, itu nama Turki. Iya. Dedi Mulyadi dan lain sebagainya, Egy. Nah, ini nama-nama bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya perlulah dievaluasi. Apa perlu orang-orang yang turunan Van Houten dulu, yang keturunan Van Houten dari Belanda, hilangkan nama Van Houtennya agar nanti anak keturunannya tidak dianggap orang asing bagi anak cucu kita yang ada di tahun 2200 misalnya, yang masih nama Assegaf. Hilangkan nama itu sehingga nanti anak cucunya tidak dianggap orang asing dan tidak ada lagi pembahasan begini bahwa kamu bukan orang Indonesia. Kalau mau, tapi kalau memang mereka tidak mau, ya mungkin hal-hal seperti ini, walaupun misalnya nanti hari ini mereka kan sudah ada yang datang ke kiai-kiai mengemis-ngemis minta dilindungi, kemudian datang ke PBNU, nggak diundang aja datang. Nah, ini memang tidak membuat kita sedih. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang sangat rahmatan lil alamin. Kita sedih kalau misalnya orang-orang itu terlalu menghibah-hibah kepada kita. Kita sedih juga, walaupun kita ingin memberikan sebuah jalan, ini yang benar, kamu salah. Nah, tapi kemudian ketika melihat di tengah-tengah perjalanan itu mereka melakukan hal-hal yang menghinakan diri mereka sendiri juga, itu kadang-kadang sedih juga. Dasarku bercukur bari. Upgrade ke jilat Blue Refleksi. Mata pisau peka di kulit. Jangan cukur perih abangku. Kok cara-caranya salah dulu gitu, gayanya salah melulu gitu. Nah, ini udah, kalau memang kayak misalnya tadi dikatakan ada yang ingin berdebat lagi atau berdiskusi, apa sih yang mau didebatkan lagi? Betul. Iyul kesimpulan ini bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Mustahil dari DNA mereka cucu Nabi. Jangankan mereka cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Ini kesimpulan, sudah kesimpulan qat'i. Sesuatu yang qat'i itu tidak usah diperdebatkan lagi. Sesuatu yang belum jelas,
Itu baru sesuatu yang ditaruh di Harus meja. diperdebatkan. Iya. Betul. Kalau sesuatu yang qat'i bahwa gula itu manis, lah kita tidak boleh menerima sebuah pernyataan dari orang lain bahwa gula itu pahit. Wong kita sudah merasakan bahwa gula itu manis. Ini namanya qat'i. Sesuatu yang qat'i tinggal rasakan aja bareng-bareng. Nggak boleh husnudon. Nggak saya nggak mau rasain gula. Saya mau husnudon aja. Nggak boleh, bos. Kalau saya mengatakan gula ini manis, sudah merasakan. Anda mengatakan gula ini pahit, bagaimana? Nggak mau saya merasakan. Saya maunya husnudon bahwa gula ini pahit. Nggak boleh seperti itu. Nah ini maka Gus Aziz ini luar biasa. Gus Aziz ini adalah salah satu putra Nusantara yang hari ini memberikan pencerahan tanpa ada rasa bosan. Bang Teja demikian. Saya bukan ini di depan orangnya memuji, karena memang sepantasnya. Karena setiap masa akan melahirkan anak-anak kebanggaannya. Masa lalu ada Panglima Polim, masa lalu ada Teguh Umar, masa lalu ada Cut Nadin, masa lalu ada Hamengkubuwono, masa lalu ada Wang Sakara, masa lalu ada Hasim, masa lalu ada banyak putra-putra Nusantara yang pada zamannya mereka tidak hanya tidur nyenyak di kasur-kasur mereka, tidak hanya nyaman dengan kekayaan yang mereka miliki sementara melihat rakyatnya menderita. Mereka berani mengambil resiko, masuk ke hutan, dicaci maki demi membela bangsa dan negaranya pada saat itu. Dan hari ini Nusantara melahirkan sosok-sosok itu banyak sekali yang siap, tidak populer, yang siap untuk mencerahkan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena yang menjadi korban hari ini adalah saudara-saudara mereka. Dan wajib bagi mereka untuk memberikan pencerahan itu, walaupun yang diberikan pencerahan marah terhadap mereka. Makanya kasih senyum saudara kita yang masih marah kepada kita. Kenapa? Karena kita begini untuk mereka. Kalau misalnya ada orang begini, misalnya ada orang penelitian membentuk atau mengawinkan buah mangga yang satu dengan buah mangga yang lain. Ini buah mangga manis, tapi dia tidak enak dagingnya. Ini buah yang enak dagingnya, tapi tidak manis. Kemudian muncullah sebuah pohon. Setelah muncul sebuah pohon, kemudian berbuah ribuan buahnya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui hasil perkawinan buah ini berhasil ataukah tidak? Buahnya manis atau tidak? Ketika buahnya sudah kelihatan matang, kita icipi, kita jajal, manis ataukah tidak. Nggak boleh kita sudah bersusah payah, jangan sampai kita terluka. Kita jangan mencicipi buah ini, kita bikin iklan aja di televisi bahwa buah ini manis, enak, dan gurih, lalu kita jual ke seluruh pelosok negeri. Kemudian nanti orang-orang marah kalau ketahuan ini nggak manis. Itu biarin aja. Bagaimana keadaan? Husnudon aja. Husnudon. Kalau asam husnudon. Lalu mesenlah misalnya Gus Aziz Jazuli ini dari gunung di Anyer sana. Mesen 5 kilo. Pas dijajal pahit. Pahit ini. Tidak sesuai iklannya yang ada. Nggak boleh komplain. Katanya manis, tapi ternyata pas di jajal ini pahit. Apa yang harus dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli ketika dia melihat tetangganya mesen buah yang sama? Katanya Gus Aziz Jazuli ulama juga, seorang ulama membeli buah itu. Saya juga beli. Apakah ketika ditanya Gus Aziz Jazuli, Gus, apakah buah itu manis, apakah kecut? Apa yang harus dijawab oleh Gus Aziz Jazuli? Pahit atau manis? Pahit. Kalau saya Yai, husnudon Yai. Berarti Gus Aziz Jazuli berbohong. Atau dia tidak bertanya. Tetangganya tidak bertanya, tapi Gus Aziz Jazuli tahu tetangganya mau beli. Apa yang harus dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli? Yang harus dilakukan oleh Gus Aziz adalah memberitahu pada dia,
jangan beli buah itu karena buah itu pahit tidak sama dengan iklannya. Nah, ini apa namanya? Saya yakin, saya itu melihat apa orang-orang Gus Haji sebagai alumni Yaman, Bang TJ sebagai alumni Petamburan. Betul. Saya juga teman banyak habaib dan lain sebagainya dulu. Rumah saya itu tempat persinggahan para habaib, Bang TJ. Ada yang mau ke Palembang mampir dulu, ada yang mau ke Pandeglang mampir dulu. Biasa-biasa aja. Teman-teman saya itu memang sejak Bab Nasam ini nggak ada yang datang lagi kecuali satu orang dan sekarang sudah orangnya meninggal dunia. Ya biasa-biasa aja walaupun udah tahu Bab Nasam itu. Nah, ini yang apa namanya hari ini tidak boleh ada misalnya seseorang yang mengatakan bahwa orang-orang itu karena kebencian. Kebencian seperti Aqua yang 100% murni mengandung mineral alami yang dibutuhkan oleh tubuh. apakah orang yang mengatakan buah pahit itu pahit adalah karena kebencian? Bukan, itu karena kasih sayang dan cinta agar tidak banyak orang tertipu seperti saya yang telah beli buah 5 kilo yang katanya manis ternyata pahit. Nah, itu mungkin Bang TJ. Mohon maaf. Betul. Ya. Sangat bagus sekali analogi dari Kiai Imad ya terkait masalah itu. Saya sering juga mengatakan kepada teman-teman bahwa kita beragama itu modalnya bukan husnudon, tetapi harus ada dalil. Ketika dia mengatakan sesuatu itu harus bisa dibuktikan melalui dalil. Nah, jadi begitu kita beragama, bukan husnudon. Ada maling masuk ke rumah, ada rampok masuk ke rumah, husnudon aja. Kan nggak bisa seperti itu. Apa-apa husnudon, ada penjahat. Kita harus berhusnudon kepada sesuatu yang memang kita belum tahu. Tetapi di balik husnudon itu, kalau memang gerak-gerik dia mencurigakan, kita harus waspada. Penting. Bukan husnudonnya dikedepankan gitu. Contohnya seperti sekarang. Ketika mereka tidak bisa membuktikan kitab sejaman seperti yang dipertanyakan di awal-awal oleh Kiai Imad, malah sudah mereka ngirim orang ke luar negeri untuk bertamasya. Ketika beliau pulang dari tamasyanya, belum bisa juga untuk membuktikan apa yang mereka bilang. Kemudian mereka merubah aturan. Syuhra wal istifadah dan husnudon aja. Syuhra wal istifadah seperti apa yang sering kita dengar pernyataan Kiai Imad, kalau belum ada yang mendebat atau belum ada yang mengingkari, masih sah-sah aja gitu. Syuhrah wal istifadah. Tapi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mempermasalahkan, kemudian kita nggak bisa jawab, syuhrah wal istifadahnya gimana itu? Gitu. Nah, jadi Bang, ini sangat menarik. Ya. Kalau sekarang kan tidak lagi mencari kitab sezaman, tapi dalil daripada saya dan Gus Haji Jazuli, yaitu kitab Sejarah Mubarakah yang dihancurkan. Sekarang narasinya Sejarah Mubarakah itu ternyata bukan karangan dari Syekh atau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tetapi dari Ibnu Ayyubah. Itu ngomong di Malaysia. Itu Al-Habib Rumel itu ngomong di Malaysia, saya dikirim link oleh teman itu, saya ketawa-ketawa, ya Allah kata saya, makanya udah tidak saya bahas lagi. Ini hanya karena harus diambil namanya untuk contoh bahwa apa yang dipertahankan hari ini bukan lagi dalil ya, tetapi muter-muter agar lama-lama orang capek. Atau nanti kibin-kibin itu dengan narasi-narasi yang masih mereka upayakan itu bisa terjebak di situ. Ya, tetapi semua ada masanya, dan hari ini adalah masa di mana nasab mereka ini sudah terbongkar. Di Yaman kemarin dari keluarga Bawazir baru ditulis kemarin ya 20
Berapa Eh, tanggal berapa? Tanggal 13 ya, hari Rabu itu. Hari Rabu. Tanggal 13 Mei dari keluarga Mei. Bawazir yang ada di Yaman, yang ada di Tarim, sekitar Tarim di situ, itu sudah menulis yang sama seperti saya. Nah, bahkan narasi-narasinya pun ini sudah semakin berani dari keluarga-keluarga yang lain pun, di As-Suaibi dan yang lain. Sekarang mereka mulai terbuka. Oh, memang ada masalah ini. Karena apa? Saya pernah katakan Gus Aziz bahwa kalau sejarawan-sejarawan Yaman ketemu saya, kemudian saya kasih kunci-kunci, maka mereka akan terbuka dari genggaman sejarah cipta kondisi dari keluarga Balawi ini. Karena yang ada itu, Bang TJ, adalah cipta kondisi sejarah, cipta kondisi historis yang ditenagai oleh sebuah keinginan kuat untuk menguasai secara dominasi spiritual. Paham. Ya. Jadi, dan itu banyak yang terjebak, sejarawan banyak yang terjebak. Saya lihat baru hanya ada beberapa profesor yang terbuka, Profesor Muflih, kemudian sekarang tambah Profesor tambah Syekh Salim bin Muhammad Al-Qadi Bawazir, Syekh Abdullah Suaibi, kemudian dari golongan Salafiyah itu ada Syekh Muqbil Al-Wada'i dan lain sebagainya. Ini mulai terbuka bahwa memang klaim yang selama ini digembar-gemborkan ternyata tidak terbukti dalam sejarah. Sebuah klaim yang ada di 9 itu ramai hanya di abad setelah 9, abad 10, abad 11, 12, 13. Sebelumnya is nothing. Tidak ada satu informasi pun bahwa mereka keturunan Nabi. Dan sekarang ini mulai ulama-ulama Yaman itu membaca kitab-kitab sebelum abad ke-9. Sebelum abad 9 itu ramai kitab, dari mulai kitab hadis, kitab sejarah, kitab fikih, kitab nahu. Karena ulama-ulama Yaman, orang-orang Yaman asli itu orangnya cerdas-cerdas. Mereka kebanyakan keturunan dari orang-orang mulia dari Bani Qahtan. Seorang syarif Bani Qahtan, raja-raja Qahtan. Kemudian ada yang pendatang dari Mekah Madinah, yaitu dari Bawazir, Baswedan. Ini Bani Quraisy dan telah terverifikasi secara DNA. DNA mereka betul-betul DNA orang Arab. Nah, jadi secara nasab ini Bawazir misalnya adalah keturunan dari Bani Abbas, dari Ibnu Abbas, pamannya Rasulullah, yang DNA-nya sama dengan DNA Rasulullah. Nah, kemudian secara nasab pun terverifikasi. Nah, dan tetapi kemudian mereka kok bisa kalah di sana, kenapa? Karena mereka sebagai orang Quraisy asli itu ya mirip dengan orang Indonesia ini, mirip dengan keturunan Wali Songo, karena keturunan Wali Songo itu Bani Quraisy juga. Jadi mereka kalau misalnya kayak Bang TJ tadi saya bilang turunan raja besar, itu dia malu, menampik. Bukan, saya bukan turunan raja. Kenapa? Karena memang malu. Leluhur kita seperti itu, kitanya hanya bisa seperti ini. Nah, tetapi ada orang yang yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang yang senang dia dipuji tentang apa yang tidak mereka lakukan. Yang dimaksud mereka ini adalah leluhur mereka. Leluhur mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh leluhur mereka itu, karena dengan leluhur mereka dipuji, mereka akan terangkat juga. Kenapa harus ada makam-makam palsu yang diasosiasikan orang-orang di masa lalu? Karena orang yang mengaku keturunannya di masa ini kemudian akan terangkat karena diciptakan leluhur palsu di masa lalu yang dikatakan sebagai pendiri NU misalnya, yang dikatakan sebagai seorang yang perang di Yogyakarta, kata semua deningrat. Padahal semua itu bohong belaka. Dia tahu itu bohong,
tapi ketika ada orang yang memujinya, dia merasa senang juga. Itu ciri-ciri nasab palsu, itu ciri-ciri penipu. Betul, betul. Kiai, kalau misalnya untuk mengetahui orang yang pernah ada di masa lalu, apa cukup dengan kuburannya? Atau memang harus ada karyanya kalau dia tokoh besar gitu? Kalau orang yang tidak bermasalah itu mudah sekali sebenarnya. Orang yang tidak, tokoh yang tidak bermasalah itu sangat mudah sekali. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 lahir, 240 Hijriah, 204 Hijriah wafat. Lebih jauh dari Balawi ini, lebih jauh dari Ubaidillah yang 383 Hijriah. Tetapi kitabnya ada. Kemudian terkenal. Bukti-bukti eksternal, tulisan-tulisan kitabun kharijiyun, itu banyak yang menulis nama Imam Syafi'i. Orang yang mengaku muridnya, kemudian ada. Menulis kitab juga yang mengaku muridnya. Yang mengaku temannya, yaitu muridnya Abu Hanifah, menulis juga tentang Syafi'i. Yang mengaku gurunya, Imam Malik, juga menulis tentang Syafi'i. Imam Syafi'inya mengaku murid Imam Malik, terverifikasi dalam kitab Imam Malik. Abu Hanifah, apa namanya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, menulis kitab. Kemudian mengaku dia murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya juga dalam kitabnya mengakui Ahmad bin Hambal. Orang pernah bertemu dan berguru kepadanya. Ini cara-cara memverifikasi orang-orang yang betul pernah ada di masa lalu. Orang yang sebesar Imam Syafi'i, hari ini Bang Teja pernah dengar nggak orang-orang yang membanggakan diri sebagai keturunan Imam Syafi'i? Tidak ada. Belum pernah dengar di dunia ada orang yang mengaku Imam Syafi'i kemudian mengatakan anak keturunan Imam Syafi'i, cium tangan, cium tangan, cium tangan. Tidak ada. Padahal orang sebesar Imam Syafi'i, orang sebesar di Imam Malik, hari ini ada nggak yang mengaku turunannya? Muter-muter ke pondok-pondok. Tidak ada. Padahal kita pintar diantaranya dengan wasilah kitab-kitab Imam Syafi'i. Tidak ada. Orang-orang besar di masa lalu keturunannya adabnya itu mirip dengan Bang Teja. Mungkin keturunan Imam Syafi'i ada, tetapi dia menyembunyikan diri karena apa? Karena ilmunya tidak seperti leluhurnya itu. Karena kemampuannya tidak seperti leluhurnya itu. Nanti mungkin kalau suatu masa, suatu ketika ada seorang keturunan Imam Syafi'i, inshoha ada, kalau misalnya ini betul ada, maka baru dia akan mengaku saya turunan Imam Syafi'i. Ketika pangkatnya sama dengan Imam Syafi'i. Nah, ini orang asli loh, ada di masa lalu. Keturunan Raja Ken Arok. Besar sekali dia dulu. Jarang orang ngaku saya turunan Ken Arok, enggak ada. Turunan Siliwangi memang banyak yang mengaku. Iya, untuk apa itu? Hanya untuk silaturahmi saja. Dan berani tes DNA apabila ada darah Siliwangi ataukah tidak, darah Fathahilah ada ataukah tidak, darah Samudra Pasai ada ataukah tidak. Ini kalau tapi bukan untuk menjajah orang, bukan untuk menjajah orang, gitu. Iya, bukan. Ini misalnya, misal Bang Tejen tidak percaya kalau saya turunan Aceh, bisa dites DNA saya dan Bang Teja apakah ada pertemuan genetik, kata Dokter Sugeng, terminal mana? Itu ada nanti. Bisa jadi dari apa namanya itu yang dekat, minimal dari yang jauh, dari Syekh Nabi Nuh alaihi salam misalnya. Ini pasti ada keterkaitan saja. Dan semua sekali lagi tidak perlulah membanggakan keturunan masa lalu. Keturunannya seperti apa, itu tidak penting. Yang penting hari ini kamu jadi apa? Hari ini kamu jadi apa? Apa yang kamu bisa lakukan? Ketika masyarakat membutuhkan seorang yang berspeak up tentang kebenaran, kamu berani atau tidak? Gak usah kamu banggakan keturunan di masa lalu. Kalau hari ini kamu diam, datuk kamu pun kira-kira sama seperti itu.
Kalau di masa penjajahan kamu mengaku sebagai keturunan seseorang, kamu lihat di masa penjajahan itu, Datuk, kamu ngeringkuk saya di dalam kasur atau di atas kasur, maka kira-kira kamu hari ini adalah kaca benggala dari leluhurmu masa lalu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak patut terlalu dilebih-lebihkan dan dibahas. Betul. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Hari ini adalah masanya Teuku Iqbal Johar, Aziz Jazuli, Imaduddin Usman. Masa lalu bisa siapa saja yang mengisi, tapi hari ini putra-putri bangsa Indonesia yang ada di layar yang saya lihat ini, Teuku Iqbal Johar, Aziz Jazuli, Imaduddin Usman. Masya Allah. Betul. Saya pernah diajarkan tentang kita tidak boleh membangga-banggakan nasab. Dan kita nggak boleh, sekalipun misalnya, sekalipun kita keturunan yang mulia, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab. Nggak boleh kita memamerkan tentang diri kita. Nasab itu untuk keluarga kita, untuk sebagai kita silaturahmi dengan keluarga. Kenapa? Kalau misalnya orang yang mulia di masa lalu, kemudian kita hari ini orang yang serampangan, justru itu akan menjadi cacian, menjadi bulian, menjadi hinaan untuk orang-orang yang pernah hidup dan dimuliakan di masa lalu. Maka dulu saya pernah mengingatkan juga beberapa orang Habib, jangan berlebihan ketika ente menceritakan garomah Datuk ente. Karena suatu saat nanti, apabila itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang disebut dengan kebenaran, justru itu akan berbalik menjadi bulian, menjadi makian, menjadi hinaan. Dan itu kenyataan hari ini, Yai, dan juga Gus Jazuli. Nah, itu sudah kita ingatkan. Iya, karomah itu begini ya. Mungkin terjadi, tapi tidak hanya untuk orang masa lalu. Orang masa kini bisa berkaromah. Udah, begini aja. Jangan bicarakan karomah-karomah orang yang masa lalu. Atau ilmu-ilmu orang yang ada di masa lalu dibangga-banggakan orang yang nggak ada. Sejarahnya nggak ada. Lahir juga nggak kali itu. Dibanggakan. Yang ada aja siapa? Yang ada hari ini, coba keramatnya yang bisa nurunin apa hujan susu itu, lantai dari emas. Lantai emas. Ya, ini bangsa Indonesia lagi butuh ini untuk makan gizi gratis. Rakyat. Kalau siapa yang bisa tuh dari Balawi? Jangan bicarakan masa lalu tidak bisa diverifikasi. Sesuatu yang tidak bisa diverifikasi itu subjektif dan spekulatif. Sekarang kita butuh kebenaran objektif. Kebenaran objektif, kebenaran yang bisa diverifikasi, kebenaran yang berdasarkan data, siapa yang masih hidup. Jangan yang sudah wafat dikatakan hafal hadis sekian juta. Yang masih hidup siapa? Kita bisa verifikasi. Kalau mengatakan sudah hafal hadis 100.000 hadis, coba kitab hadis Bukhari hanya ada 4.000 hadis. Kita pegang kitabnya karena kita nggak hafal hadis Bukhari satu kitab kan. Saya yang pegang Imaduddin Usman. Siapa itu yang katanya dari Balawi hafal 100.000 hadis? Di shooting. Saya minta dia bacakan dari Babul Wahyi sampai akhir kitab Al-Bukhari. Itu aja, 4.000 hadis saja. Kalau misalnya itu hafal, saya kasih hadiah HP saya yang panas ini mati tadi. HP baru 15 menit kita ini langsung panas, 3 detik lagi HP Anda mati. Saya tambah hadiahnya. Saya kasih Asbaqul Mazmumah ini. Asbaqul Mazmumah yang fungsinya bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Iya, jadi itu karomah itu bagi
saya ya, nggak tahu saya kalau apa Bang Iqbal, Bang TJ, Bang Haji Jazuli, apakah percaya karomah? Kalau saya percaya karena beberapa kali saya menemukan karomahnya manusia, karomah kiai-kiai itu saya menemukan. Jadi saya sendiri menemukan orang yang punya karomah. Jadi saya percaya tentang karomah. Cuma karomah itu verifikatif juga. Artinya orangnya itu bisa diverifikasi. Saya kenal dengan kiai-kiai yang memiliki itu dan banyak saksinya. Bukan hanya orangnya sudah wafat ratusan tahun yang lalu, kemudian ditulis hari ini. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu warda. Itu keramat-keramatnya ditulis berdekatan dengan masa di mana beliau itu ada. Jadi orang percaya bahwa beliau punya karamah yang luar biasa. Tapi karamah-karamah dari keluarga Balawi yang saya temukan dari Ali Khalil Qassam, Faqih Muqaddam, dan kemudian Sahih Mirbat, itu tidak ada landasan teoritis yang dapat membantu bahwa itu adalah sebuah kebenaran objektif. Kenapa? Tidak ada referensinya. Adanya di abad 9. Surat menyurat antara Faqih Al-Muqaddam dengan Sa'aduddin Az-Zifari. Tidak ada itu. Kenapa saya berani mengatakan tidak ada? Karena peristiwa yang terjadi 653 Hijriyah dicatat 895 Hijriyah. Nah, ini tidak ada sama sekali itu tangga untuk kita bisa sampai kepada masa itu, nggak ada sama sekali. Jadi diambil dari ruang hampa, kemudian kita hari ini harus meyakini apa gitu, kita harus meyakini. Emang otak-otak bangsa Indonesia tidak cerdas-cerdas. Dari dulu leluhur kita bikin kerajaan-kerajaan besar. Dari dulu leluhur kita bikin Borobudur, bikin Candi Jago, Candi Tikus, kemudian bikin Gunung Padang di Jawa Barat.